Selamat pagi. Oma, Opa, Bapak, Ibu, selamat pagi. Udah siap memuji Tuhan? Tiap pagi saya dengar burung-burung di rumah saya tuh nyanyi kenceng banget. Sebelum matahari terbit, cucuit, cucuit. Saya jadi ingat Ibu Bapak suka cerita-cerita banyak ya, memuji Tuhan juga. Jadi kita sekarang nggak mau kalah dengan burung. Kita mau memuji Tuhan dengan gembira. Nah, kita mulai ya. Udah di-mute semua. Oke. Terima kasih udah datang ke Perensia Persekutuan hari ini. Temanya memadamkan kejahatan. Dari Roma 12 ayat 15 sampai 21 yang dilayani oleh saudara Marcelo Odang. Dia masih muda banget, seperti cucu kita semua. Diiringi kita akan puji-pujian kita akan diiringi oleh Bapak Irianto dengan istrinya Ibu Stefania. Ya, udah kenal semua kan sama Pak Irianto sama Ibu Stefania. Nah, Ibu, Bapak, Oma, Opa, yuk kita mulai persekutuan kita dengan puji-pujian. Silakan Pak Ir. Oh, tata tertib dulu ya, kita bacakan dulu. Lupa saya. Kelewat jadinya. Selama acara berlangsung, semua suara dimatikan supaya suara MC dan pembicara dapat jelas terdengar. Ketika ada interaksi dengan MC apa peserta dipersilakan mengangkat tangan. So pasti video harus dinyalakan supaya bisa kelihatan tangannya diangkat ya. Sama hostnya. Video kamera diaktifkan sesi foto. Nah, sesi foto ini kita akan aktifkan. Sebelum sesi foto, kali ini ada kuis juga. Hidupin video supaya kau bisa jawab, jadi bisa angkat tangan ya. Sesi foto itu sebelumnya saya rindu untuk memberikan salam damai. Jadi kalau lagi sesi foto, semua kasih salam damai, terus tersenyum dengan manis ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita mulai dengan puji-pujian. Silakan Pak Ir. Ya, seperti yang Ibu Sandria katakan, burung-burung memuji Tuhan. Kita juga mau sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini dengan lagu Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih.
Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hati sebabnya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa Ibu Bapak, Oma Opa. Sebelum memulai persekutuan ini kita doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa yang telah memimpin kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Bapa telah memberikan badan kami sehat, dan semuanya dapat ikut persekutuan ini Bapak. Tolong kami untuk dapat menyanyi, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Supaya kami dapat melaksanakan semua perintah Tuhan, meskipun kami akhir-akhir ini hanya dapat tinggal di rumah saja. Tuhan, terima kasih buat kami sekalian dapat hidup bersama berkeluarga, dapat melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberi masukan agar kami dapat lebih bersemangat lagi untuk hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan semua persekutuan kami dari awal sampai akhirnya hanya untuk kemuliaan Bapa saja. Terima kasih untuk persekutuan melalui online ini. Tuhan sudah memberikan pada kami kesempatan untuk berkumpul. Kami serahkan dari awal sampai akhir hanya dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita lanjut puji-pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, untuk dapat memberikan semangat pada kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, setelah nyanyi, lanjut ke Marcelo untuk membawakan firman. Ayo Pak Ir, silakan. Pada sabda Tuhan.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan ia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan membaca juga belajar dari firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan segenap diri kita. Kita minta penyertaan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Sang Kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini, kami semua, Bapak Ibu yang ada di dalam Persekutuan Parlensia, boleh hadir dalam persekutuan online pada pagi hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca juga belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau beri kami hikmat, agar firman boleh kami pahami dan juga boleh kami jadikan landasan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau berkati juga hamba yang akan membawakan firman, kiranya firman boleh tersampaikan dengan baik, dan biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, pada pagi ini bacaan kita diambil dari Perjanjian Baru, tepatnya dari surat Roma pasal 12. Surat Roma pasal 12 ayat yang 15 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah hatimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian sabda Tuhan. Oke.
Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya, yang ada hadir di sini dan bersukacita juga. Mohon maaf kalau suara saya nggak bisa terlalu kencang karena saya sedang radang juga, jadi ngomongnya harus agak ditahan. Semoga boleh dimaklumin ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, tahukah bahwa semua makhluk yang Tuhan ciptakan itu memiliki ciri khas dapat membedakan kita dari yang lain dan membuat kita menjadi unik sebagai pribadi. Sekarang saya mau ajak kita jadi anak sekolah minggu dulu nih Bapak Ibu. Sebentar saya share screen ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, saya mau ajak kita jadi anak sekolah minggu dulu nih. Ayo, coba Bapak Ibu nyalain mic-nya, silahkan, boleh. Kalau mau jawab ya. Kalau singa tuh ciri khasnya apa ya? Kasih tahu dong. Yang bikin singa tuh jadi singa apa ya? Rambutnya. Rambutnya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Mukanya. Apa mukanya? Naungannya. Oh. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Badannya besar. Badannya besar, benar-benar. Apalagi? Kupingnya juga besar. Kupingnya juga besar. Sama mungkin yang kita sering lihat kalau di alam-alam atau di kebun binatang ya Bapak Ibu, dia tuh aumannya yang galak ya. Iya. Makanya dibilang Ambil daunnya sedikit ya pakai garpu ya. Daun pakai sedikit. Kelihatan kuat. Oke, terus Bapak Ibu, ini tadi udah singa. Terus sekarang suaranya putus-putus. gajah. Kalau gajah Mas Ewo, ciri soalnya khasnya apa putus-putus. Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, Marcelo, suaranya hilang. Halo. Gimana, sudah kedengaran lagi? Oke, kedengaran jelas. Oke, Bapak Ibu. Maaf ya. Mungkin di sini sinyalnya kurang baik. Iya, enggak apa-apa, lanjutin aja. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau gajah Bapak Ibu, ciri khasnya taringnya, gadingnya itu ya. Gadingnya. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Kupingnya lebar. Kupingnya lebar, benar. Apalagi Bapak Ibu? Badannya besar. Badannya besar, benar. Gajah sukanya makan apa Bapak Ibu? Kalau daun. Daun apa sih? Rumput-rumputan. Buah, benar Bapak Ibu. Buah-buahan. Benar. Nah, terakhir Bapak Ibu sekarang. Kalau ini nih, pasti sering lihat juga. Kalau jerapah Bapak Ibu, ciri khasnya apa? Lehernya panjang. Lehernya panjang, benar. Sama apa lagi?
Makannya daun. Pakai di daun. Benar. Dia juga bukan lehernya doang ya, semuanya panjang, kakinya Iya, panjang. Kakinya tinggi. Betul. Terus dia juga punya apa tuh namanya? Ada antenanya ya di atas itu, kayak tanduk Iya. gitu ya. Apa? Oke Bapak Ibu. Terima kasih udah jawab ya. Ini aku stop dulu share screen-nya biar bisa ngobrol fokus nih sama Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita tadi udah nebak ya macam-macam ciri khas dari makhluk hidup gitu kan. Nah, sama seperti makhluk hidup tadi nih yang udah kita bahas ciri khasnya, pengikut Kristus pun nyatanya punya ciri khas. Nah, pengikut Kristus punya ciri khas nih. Apa kira-kira ciri khas itu? Nah, di dalam bacaan kita hari ini, kita mau kembali diingatkan oleh Paulus yang menulis nasihat-nasihatnya kepada jemaat Roma nih di dalam bacaan kita saat ini. Yang pada saat itu, kalau Bapak Ibu mungkin tahu juga ya, bahwa kondisi dari orang Kristen di Roma itu banyak mendapatkan ketidakadilan Bapak Ibu. Dan juga penganiayaan. Ya karena pengikut Kristus itu dianggap sebagai pemberontak Bapak Ibu. Pemberontak bagi kaisar. Kekaisaran takut gitu nanti kepemimpinannya akan digulingkan gitu kan. Makanya orang Kristen banyak dijadikan kambing hitam. Makanya kalau kita jadi orang Kristen pada saat itu, wah hidupnya nggak bakal tenang Bapak Ibu. Di dalam keadaan sulit tersebut, Paulus kembali memberikan penguatan dan nasihat. Dia pun mengingatkan nih para pengikut Kristus di Roma pada saat itu bahwa sekalipun mereka mendapatkan ketidakadilan, kasih yang telah dicontohkan dan dihadirkan oleh Kristus bagi para pengikutnya itu adalah ciri khas yang tidak boleh hilang dari pengikut Kristus dalam menjalani hidup mereka. Jika biarpun mereka harus disiksa, mereka harus diperlakukan tidak adil, mereka harus tetap mempertahankan ciri khas mereka sebagai pengikut Kristus, yaitu mereka tetap punya kasih. Nah, tindakan atas dasar kasih Kristus ini, Paulus contohkan dalam ayat 14. Nah, ini kita baca ke ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Paulus berkata bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dia bilang. Berkatilah dan jangan mengutuk. Wah. Perkataan tersebut pun sama seperti nasihat Yesus dalam Matius 5 ayat 44b yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kepada jemaat Kristus di Roma. Paulus pun ingin mengingatkan kita nih, pengikut Kristus di masa kini, bahwa kasih yang sudah Kristus contohkan dan sudah Kristus hadirkan bagi kita umatnya, itu adalah ciri khas yang tidak boleh hilang dari pengikut Kristus. Dan kasih inilah yang nantinya akan membedakan kita dari orang lain. Inilah yang jadi identitas kita orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi, kalau di dalam keseharian kita tidak ada kasih, kita kerjaannya marah-marah terus misalnya ya, sama anak cucu kita, terus kita banyak berkelahi juga, banyak emosi. Perlu dipertanyakan tuh, apakah di dalam kita benar ada kasih atau kita lupa nih harusnya di dalam diri kita ada kasih. Bapak Ibu, nah di dalam tema kita memadamkan kejahatan, Paulus pun mau menasihatkan kita nih, bahwa kasih
nyatanya juga menjadi dasar untuk memadamkan kejahatan. Gimana tuh caranya? Di dalam ayat 17, Paulus berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Kata Paulus begini caranya, Bapak Ibu. Nanti biasanya nih kalau dengar ayat begini ada yang nanya nih, loh, nanti kalau orangnya malah ngelonjak gimana? Kita udah baik gitu kan sama orangnya, kita mau berbagi kasih, dianya malah ngelonjak. Kita harus gimana? Dan jawabannya, ya tetaplah berbuat baik, Bapak Ibu. Terus kalau dianya tetap jahat nih, orang itu tetap jahat sama kita, gimana? Ya, jawabannya kita tetap berbuat baik. Terus kalau kitanya udah baik gitu ya, dianya malah balik berbuat jahat, ya kita harus makin baik, Bapak Ibu. Unik ya, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita pengikutnya. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang berbeda dari kasih yang ditawarkan dunia, Bapak Ibu. Kok susah banget ya konsep memadamkan kejahatan yang Paulus nasihatkan ini? Nah, Bapak Ibu, ini yang seperti saya bilang ya, justru inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Kita punya kasih yang mau untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita punya kasih yang mau mendoakan orang yang menganiaya kita. Dan kita punya kasih yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi, jika kita tidak memiliki kasih tersebut, Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan orang lain? Yang kasihnya kasih dunia, membalas kejahatan dengan kejahatan, yang berbuat baik kalau ada perlunya atau karena balas budi. Lalu bagaimana kalau orang yang telah kita beri kebaikan tetap tidak berubah nih, Bapak Ibu? Nah, Paulus berkata dalam ayat 19, biarlah Allah sendiri nih yang memberikan pembalasan atau bahkan merubahkan orang yang jahat tersebut. Tapi tugas kita tetap satu, Bapak Ibu. Tugas kita adalah tetap berbuat baik untuk menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan kasih ini, Bapak Ibu, kiranya kita bisa terapkan bukan hanya di ini ya, Bapak Ibu, di gereja saja, tapi kita terapkan juga kepada semua orang yang kita temui, gitu. Semua orang yang kita temui, kita tidak membedakan siapapun, tapi kasih harus kita sebarkan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk menjadi orang-orang yang berbeda nih dengan dunia. Kita diajak punya ciri khas. Kita diajak jadi berbeda dengan dunia. Kita diajak punya kasih yang berbeda dengan kasih yang ditawarkan dunia. Kita diajak untuk memadamkan kejahatan dengan melakukan kasih dimanapun kita berada. Yaitu dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan untuk mengalahkan kejahatan tersebut dengan kebaikan. Tentu saya yakin Bapak Ibu melakukan hal tersebut, mempraktekkan kasih ini tidak akan mudah dan tidak pernah mudah. Tetapi kiranya kita tetap setia memikul salib kita untuk melakukan kasih di dalam keseharian kita sebagai pengikut Kristus. Dan kiranya Tuhan Sang Kasih itu mau memampukan kita selalu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan menyertai kita semuanya. Saat teduh bagi kita semua, Bapak Ibu.
Ya, terima kasih untuk Marcelo buat firman-Nya yang begitu indah. Kita dengar ya, tinggal kita lakukan di sehari-hari. Kita lanjut persekutuan kita. Kita lanjut. Kuis. Bu Ertin, tolong. Ya. Kuis. Kita mulai dengan kuis ya. Ya, kuis. Oke. Pertanyaan pertama. Ibu, Bapak, Oma, Opa, tolong nyalain dulu itunya, videonya. Kalau mau ngomong. Supaya bisa kelihatan yang bisa jawab ya. Ayo. Pertanyaan pertama gampang banget. Di Alkitab kita kan ada 4 Injil ya yang menceritakan tentang Tuhan Yesus punya kehidupan di dalam dunia. Nah, pertanyaan pertama saya, Tuhan Yesus pernah bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, itu terdapat di dalam kitab apa? Ya, Oma, Opa, Ibu, Bapak, yang kemarin 3 orang, maaf ya, jangan ikutan lagi ya. Yang kemarin 3 orang yang sudah dapat hadiah. Bagi-bagi temannya ya. Kitab apa yang ditanyain? Hanya kitabnya, bukan pasal. Yohanes. Siapa tuh yang jawab? Yohanes, betul nggak? Siapa yang jawab? Ya, Rosita. 15 ayat 1 sampai 8. Oh, Ibu Rosita. Terima kasih. Ci Rosita sudah jawab benar ya. Ci Rosita jangan ikutan lagi ya. Udah dapat hadiah ya, dicatat ya. Oke. Dan Terima 3 kasih. orang kemarin juga udah istirahat dulu ya. Nah, pertanyaan kedua. Dengar baik-baik. Nggak gitu susah, saya nggak kasih yang terlalu susah supaya cepat dijawab. Tebak lagu sekarang ya. Lagu ini menceritakan bahwa kapanpun dan dimanapun kita harus berserah kepada Tuhan. Terus refrennya, ku tahu benar, salah. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Nah, maaf suara saya agak kesleo. Di taufanlah, di dekat Bapa Sorgawi terus menjagaku. Udah lama nggak nyanyi di gereja kesleo-sleo ya. Ada yang tahu judulnya? Tahu. Tapi nggak boleh kasih tahu. Kasih tangan dulu. Ci Rosita udah nyanyi, udah dapet. Jangan jangan. Iya, nggak kasih tahu. Yang lain. Kita benar. Mesti nyanyi dari awal ya. Ku berserah. Ya, Ibu Edme. Ibu Edme dapat. Nah, betul. Hadiah. Pinter. Ibu Edme. Tadi Ci Rosita, nomor 2 Ibu Edme ya.
Nomor 3. Nomor 3. Apa tadi saya? Ya, Bu Edmi jangan ikutan lagi ya. Kenapa? Udah jangan ikutan lagi ya. Udah dapat hadiah. Iya. Belum dapat, belum dikirim. Hadiahnya apa nih? Dolar. Aduh, nggak tahu. Lihat aja nanti. Dalam peristiwa apakah Tuhan Yesus pernah apa ya? Siap-siap nih, gampang sekali nih. Minta makan dari seorang anak kecil. Ayo, siapa? Peristiwa apa? Gampang banget nih. Memberi Ayo, makan ayo, ayo. 5.000 orang. Hah? Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya, betul. Siapa nih? Sylvia. Sylvia siapa ya? Yesus Ya. memberi makan 5.000 orang. Siapa ya tadi? Saya. Oh, Wiswan. Wiswan ya? Wiswan, ya. Terima kasih. Udah dapet 3 ya. Tuh. Wiswan namanya Ah. Wiswan namanya. Ya. Gak gitu susah kan kuisnya yang saya kasih. Ya, udah. Udah hanya 3 pertanyaan ya. Nanti lain bulan temu lagi kuisnya ya. Udah nyalain semua itunya videonya. Kasih salam damai yang termanis. Mau foto di. Kasih senyum manis yang termanis dan salam damai. Salam damai bagimu. Salam Oke. damai. Sudah? Kasih Belum? tangannya salam Salam damai. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Page kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3 kali page-nya soalnya. 1, 2, 3. Sudah. Iya, Makasih. terima kasih senyumannya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Sekarang kita lanjut, Bu Ertin. Quiz time udah, foto sudah. Kita nyanyi lagi. Setelah nyanyi, kita doa syafaat. Setelah doa syafaat, Bapak terima kasih ya, Pak Irianto ya. Ya, Terima kasih, monggo. mari Bapak Ibu, Om Tante, kita walaupun keadaan kita sekarang memang agak prihatin ya dan agak kurang baik, tapi biarlah kita tetap bisa memuji Tuhan dengan kidung yang merdu. Mari kita memuji Tuhan. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, 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 indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, 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 indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Mu,
ku nyanyikan kidungku. Yesus, 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 indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bapak Ibu, sebentar kita akan menutup ibadah ini. Sebelum itu mari kita bersyafaat. Saya izin matikan video ya, takut nanti terputus pas lagi doa, biar nggak terganggu. Mari kita bersyafaat, Bapak Ibu. Ya Tuhan, Sang Maha Kasih, hanya karena kasih-Mu saja Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami sebagai pengikut Kristus punya ciri khas yang membuat kami berbeda dari dunia ini. Yaitu kami nyatanya punya kasih yang Engkau telah contohkan dan Engkau telah hadirkan di tengah-tengah umat-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami selalu bisa menyadari dan juga melakukan kasih tersebut dimanapun kami berada. Sehingga kami dapat berbeda dari dunia dan boleh jadi penyalur kasih-Mu bagi semua orang yang kami temui. Sehingga setiap kejahatan, setiap perpecahan, boleh kami kalahkan dengan kasih dan kebaikan yang Engkau telah contohkan. Tuhan, sebentar kami juga ingin memanjatkan doa bagi saudara-saudara kami, terkhusus bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Edi dan Bu Eka sekeluarga, juga karyawannya. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Herman yang sedang sesak nafas. Kami berdoa untuk Ibu Diana Satya Hadi dan Pak Dedi yang rawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pak Yoyong, Saudara Jeremy Kurniawan, Pak Richard sekeluarga, Pak Beni, Pak Avandi, dan Ibu Waras yang sedang isoman di rumah, serta setiap sesama yang terpapar COVID dan teman-teman kami yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam proses pengobatan dan juga proses pemulihan saudara-saudara kami yang kami kasihi. Tuhan, Engkau berkati obat-obatan dan juga tenaga medis yang membantu mereka untuk pulih. Kiranya Engkau perlengkapi mereka agar saudara kami boleh kembali sehat dan boleh beraktivitas dengan 100% pulih kondisinya. Tuhan, kami rindu kesembuhan yang daripada-Mu hadir bagi saudara kami. Kami pun berdoa bagi umat, bagi saudara-saudara kami di GKI Samanhudi maupun di luar sana yang sedang dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan keluarga, pekerjaan atau usahanya. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir, Engkau perlengkapi mereka. Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan yang hanya daripada-Mu saja, sehingga mereka dapat melalui semua masalah yang mereka alami. Tuhan, dengan bergantung pada-Mu saja. Kami pun berdoa untuk pemerintah yang sedang bekerja keras dalam menanggulangi COVID-19. Kami berdoa untuk dokter dan tenaga medis juga, Tuhan, di dalam usaha mereka yang tidak ada hentinya dalam merawat pasien-pasien yang terkena COVID. Tuhan, beri hikmat dan beri tenaga agar mereka boleh jadi penyalur kesembuhan daripada-Mu saja. Engkau juga lindungi kami semua, Tuhan, anggota Persekutuan Parlensia ini, biarlah kami selalu sehat, kami selalu bersukacita, dan kiranya Engkau selalu sertai kami dimanapun kami berada. Inilah syafaat kami, Tuhan.
yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu sudah ikut persekutuan Perlansia. Kita akan berkumpul kembali tanggal 24 Juli dengan tema Dia Mengenal Aku. Dianya otomatis dia Tuhan ya. Pendeta Lucia yang bawa. Pendeta Lucia akan membawakan Dia Mengenal Aku. Jadi aku di sini aku saya ya. Jadi so pasti aku juga harus mengenal dia gitu ya. Nanti kita kumpul lagi tanggal 24 Juli. Terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa. Kalau ada yang mau cerita-cerita lagi, bersambung, silakan. Terima kasih Pak Ir. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Sandria. Terima kasih Bu Sandria, Pak Irianto, Ya, Bu Erti. Stefania, makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Marcelo. Terima kasih Armin. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Oli. Terima kasih juga Arman. yang Iya, Kesehatan Ibu. Terima kasih semua. Tetap sehat ya, jaga kesehatan ya. ya, jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Bu Ertin. Ya. Mau isi baterai lagi HP-nya. Oh iya. Sampai ketemu, bye-bye semua. Bye. Bye. Bu Wahyuni, salam Pak Wisnu. Pak Rudi, Bu Lisa, dan sehat. Yuk, Marcelo, terima kasih. Lagi ngapain?